Dampak negatif beli mobil bekas banjir beserta ciri-cirinya. Beli mobil bekas banjir adalah hal yang harus dihindari. Sebab, mobil bekas banjir lebih banyak memberi dampak negatif ketimbang positif. Hal ini kami sampaikan supaya teman-teman mengerti mobil bekas banjir bakal bikin pembelinya pusing. Soalnya, mobil tersebut punya beragam masalah, semisal mogok, kelistrikan yang tak lancar, serta aki yang tekor. Mobil yang sudah pernah terendam banjir pasti tidak bisa kembali seperti semula. Ada saja bagian yang fungsinya tidak normal. Itu bakal kelihatan ketika sudah 3 bulan masa pemakaian atau lebih. Sehingga, dalam perbaikan kembali, setelah mobil dibeli, akan sering masuk bengkel. Kami berharap agar teman-teman tidak tergiur untuk beli mobil bekas banjir. Kendati mobil itu dijual dengan harga terjangkau. Sebab, biaya perbaikan mobil bekas banjir begitu tinggi, serta perbaikannya pasti akan selesai dalam waktu lama. Apalagi, jika mobil yang dibeli merupakan mobil berteknologi modern. Untuk mobil-mobil modern yang menganut sistem komputer kan punya biaya perbaikan yang besar. Belum lagi kalau ECU-nya rusak, bisa puluhan juta biayanya. Biaya perawatan. Dampak negatif beli mobil bekas banjir beserta ciri-cirinya. Beli mobil bekas banjir adalah hal yang harus dihindari. Sebab, mobil bekas banjir lebih banyak memberi dampak negatif ketimbang positif. Mobil bekas banjir bakal bikin pembelinya pusing. Soalnya, mobil tersebut punya beragam masalah, semisal mogok, kelistrikan yang tak lancar, serta aki yang tekor. Mobil yang sudah pernah terendam banjir pasti tidak bisa kembali seperti semula. Ada saja bagian yang fungsinya tidak normal. Itu bakal kelihatan ketika sudah 3 bulan masa pemakaian atau lebih. Sehingga, dalam perbaikan kembali, setelah mobil dibeli, akan sering masuk bengkel. Ciri-ciri mobil bekas banjir. Supaya teman-teman terhindar dari beli mobil bekas banjir, kami akan berikan informasi soal ciri-ciri mobil semacam itu. Ciri-ciri mobil bekas banjir sendiri tidak sulit untuk ditemukan. Ciri-ciri yang dimaksud adalah memiliki endapan lumpur atau kotoran di bagian interior. Banjir memungkinkan mobil terkena lumpur atau kotoran. Maka tak heran bila mobil bekas banjir pasti memiliki endapan lumpur atau kotoran di dalamnya. Endapan itu biasanya terdapat pada interior mobil yang susah dibersihkan. Semisal kisi-kisi AC, kabel di bagian belakang dashboard, sudut panel, rel yok mobil, serta penutup speaker. Endapan lumpur atau kotoran juga bisa ditemukan di bagian kisi-kisi radiator mobil. Jika mobilnya pernah terkena banjir parah, bagian kisi-kisi radiator mobil tak hanya memiliki endapan, tetapi juga sampah yang menyangkut di bagian tersebut. Bagian mesinnya telah rusak. Mobil yang terkena banjir biasanya punya mesin yang telah rusak. Kerusakan mesin sendiri terjadi lantaran oli di dalamnya telah tercampur air banjir. Bila sahabat menemukan mobil dengan oli berwarna coklat keputihan, bisa dipastikan kalau mobil tersebut adalah mobil bekas banjir. Memiliki bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap adalah ciri lainnya yang dimiliki mobil bekas banjir. Bau itu bisa sahabat temukan di bagian interior mobil. Bau tersebut biasanya muncul dari bagian interior yang basah terkena air hujan, serta tidak sempat dikeringkan oleh pemiliknya. Penjual mobil terendam banjir yang licik biasanya menyamarkan bau tersebut dengan aroma parfum berlebih. Jadi, bila sahabat menemukan mobil bekas dengan aroma parfum terlalu menyengat, sahabat patut untuk curiga. Mengalami karat dan kerusakan di bagian elektronik. Mobil bekas banjir biasanya memiliki bagian yang karat. Itu pun bila mobilnya tidak sempat dirawat oleh pemilik lamanya. Karat pada mobil bekas banjir sendiri bisa ditemukan kolong mobil, yok, ataupun pedal. Mobil bekas banjir juga mengalami kerusakan di bagian elektronik. Semisal audio, AC, lampu, wiper, serta lampu indikator UPS, electric power steering. Demikianlah dampak negatif dari beli mobil bekas banjir, serta ciri-ciri dari mobil bekas banjir itu sendiri.
Apakah teman